Nina adalah seorang PMI yang terdiagnosis penyakit anemia aplastik awal tahun ini dan harus segera menjalani transplantasi sumsum tulang. Namun akibat pandemi, Taiwan telah menerapkan lockdown ketat sejak bulan Maret. Untuk menyelamatkan Nina, pihak TIWA dan unit pemerintah terkait melakukan kerjasama dan berhasil mendatangkan ibu dan kedua adik perempuannya pada tanggal 2 Juni yang segera diantar ke rumah sakit untuk melakukan tes darah. 他一开始被仲介告知说，你可能有这个病，然后你最好回家休养的时候，他其实是很疑惑的，因为他自己没有感觉到身体上不适。 Pada Oktober tahun lalu, Nina mengalami pendarahan selama 20 hari saat menstruasi. Ia selamat setelah mendapat transfusi darah. Dokter mensinyalir ini adalah gejala anemia aplastik. Namun karena Nina adalah sumber nafkah keluarganya, ia bertekad untuk terus bekerja sambil mencari bantuan agar ketiga anggota keluarganya berhasil tiba dalam jangka waktu paling pendek. Taiwan untuk pertama kalinya membuka perbatasannya dan memberikan toleransi saat masa pandemi sehingga keluarga Nina dapat tiba dengan lancar di Taiwan. 其实第一纳输的血越输越多的情况下，能够成功的机会会被排斥掉。妹妹细胞进来以后，会被排斥掉的机会输越多，排斥掉的机会越高，所以才会想说有点急。 Dijelaskan oleh pihak rumah sakit ke-10 posisi kategori adik perempuannya yang berusia 5 tahun semuanya selaras dan dapat mendonor sel sumsum tulangnya. Setelah menjalani karantina dan pengelolaan kesehatan pribadi serta 2 kali tes dengan hasil negatif, ia dapat segera menjalani donor sel. Ziarah Macu Cia tahun ini akan dimulai tanggal 11 pukul 11 malam. Tandu Macu dipikul bersama oleh Ketua Kuil Chen Lan Yan Qingpiao, Sekjen Kepresidenan Su Jiaquan dan Wali Kota Taichung Lu Xiuyan. Dijadwalkan melakukan perjalanan selama 9 hari 8 malam melewati Taichung, Changhua, Yunlin, dan Chiayi dengan jarak total 340 km. Kegiatan yang semula direncanakan tanggal 13 Maret ini terpaksa diundur akibat pandemi. Seiring meredanya situasi pandemi dalam negeri, Ziarah Macu akhirnya dapat dilaksanakan. Kuil Chen Lan menerapkan kontrol pengunjung sejak tanggal 11 pagi. Umat yang masuk ke kuil harus mengenakan masker. Pihak kuil juga telah berjanji akan menaati 5 buah larangan dan permintaan Yuan eksekutif, termasuk dilarang melintas lewat bawah tandu, melempar sayur, dan mengontrol jumlah orang di sekitar tandu. Bunyi kencang terlintas di angkasa Taitung tanggal 11 malam. Sebuah rudal yang ditembakkan dari sekitar wilayah Sanxian Taitung meluncur di angkasa dan warga tampak mengabadikan hal tersebut. Diasumsi rudal tersebut diluncurkan oleh NCIST. Berdasarkan laporan penembakan, Dirjen Perikanan NCIST melakukan penembakan artileri tanggal 11, 12, 15, dan 16 Juni malam di zona udara dan perairan wilayah Tenggara yang mencakup Pulau Hijau dan Orchid, serta Hengchun dengan ketinggian balistik maksimal tak terbatas. Selain Taitung, rudal juga diluncurkan dari Pingtung. Akhir-akhir ini armada jet dan kapal militer Tiongkok kerap melintas di sekitar wilayah Taiwan. Bila sukses hasil uji coba rudal tipe Skybow 3 dapat membuat jaringan pertahanan Taiwan menjadi semakin ketat. Kabupaten Changhua akan melakukan tes antibodi serum COVID-19 terhadap 10.000 orang beresiko tinggi untuk memeriksa apakah serum mengandung antibodi sehingga bisa diprioritaskan sebagai target vaksinasi. Target pengujian meliputi tim medis dan perawat, pasien positif dan pihak yang pernah berinteraksi, penderita yang menjalani karantina rumah, pengasuh di rumah, staf dan para manula di panti jompo. Biayanya akan ditanggung oleh Departemen Kesehatan Umum NTU. Dijelaskan oleh pihak NTU, hal ini bukanlah pengujian biasa. Selain untuk memahami kondisi COVID-19 dalam komunitas di masa lalu, mengevaluasi resiko penularan pada kondisi berbeda, memberikan arah dan langkah pengobatan COVID-19, tes antibodi serum ini juga berfungsi sebagai dasar ilmiah langkah pencegahan pandemi di masa mendatang. 那这个抗体的量多少非常重要，它在身上的抗体会多久？ 也会影响到说疫苗打下去会持续多久？要打疫苗之前一定要了解盛行的状况，所以这个是当然很有帮忙。 Program ini direncanakan rampung pada akhir September. Hasil analisis ini akan menjadi acuan kebijakan kesehatan masyarakat saat pandemi di masa mendatang.